Halo, 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 brosis dan bromance. Saya Deadwish perdana nih nyobain di channel YouTube. Nah, konten saya sih sebenarnya mau lebih ke arah mengenai seputaran lambe ROK, mengenai pergibahan. Oke, cuman berhubung Kingdom 1664 ini kita lagi mulai Kingdom versus Kingdom atau KVK. Jadi untuk periode perdana ini saya mau coba kita petakan kekuatan para peserta di di Season of Conquest ini. Oke, sebelum dari itu saya mau top up game saya dulu sementara itu. Nah, ini VIP 18 kok buffnya berdasarkan gibahan ada coward tambah 10% ya. Coba kita lihat nanti. Maaf ya, bukan maksud menyindir ya. Kita anti skip soalnya. Nah, di sini di VIP 18 itu ada special privilege-nya. Kalau menurut saya sih nggak begitu menarik untuk dibeli ya. Soalnya blueprint-nya masih fragment sih, dalam artian masih fragment chest. Jadi nggak begitu menarik kalau buat saya, kecuali langsung jadi dia equipment tanpa harus nempal lagi. Oke lah, buat saya daripada buang $100 dengan special privilege ini, mending saya beli bundle gear up. Jadi saya mau beli bundle gear up aja. Nah, di sini saya pakai dua device, pakai satu tablet Samsung, satu pakai di Mac. Saya sengaja, kenapa? Karena kalau untuk purchase GPC lebih baik khusus satu device, karena kalau pindah-pindah takutnya kena foam. Palingan itu sih. Jadi saya untuk GPC-nya di tablet. Oke, tinggal GC terakhir. Nah, udah beres. Sekarang mau spinning dulu lah buat wolf. Tinggal sisa 15 spin lagi. Habisin aja, nggak usah dipikir. Oke, udah habis 186 spin. Ini kita lagi MGE juga, tapi saya nggak ngejar apa-apa jadi malas. Mendingan coba cek kerajaannya bagaimana ya. Okay. Kalau saya lebih baik saya simpen ini kepala. Kenapa? Karena sekarang itu perubahan komander sangat drastis ya. Jadi sekarang memang lagi metanya nih Trajan. Tapi sekarang udah ada Pakal, udah ada siapa itu yang komander baru dari Korea. Nah, kalau buat saya lebih baik saya simpen dulu nih, keep kepala emas nih. Mana tahu setelah Pakal itu ada komander baru lagi kan, disesuaikan dengan pas nanti jumlah kepala emas saya sudah 690, itu saya lebih baik expertise-kan komander yang terbaru gitu. Tapi ini juga ada ada pertimbangan khususnya buat kita di PL yang memang cenderung untuk ke Osiris. Saya lihat dulu, kebetulan karena teman-teman udah banyak yang punya Trajan, jadi saya nggak ngejar nih di Trajan. Saya juga mainnya kan di Archer, palingan gitu. Jadi ini saya skip dulu nih ya, saya nggak push di Trajan 5511. Saya rasa cukup lah untuk buat field, paling nanti saya push di level 60. Nah, oke, sekarang itu sebenarnya lagi Eve of Crusade. Tahap pertama itu biasa kita harus Marauders.
Nah, yang buat seneng nyari speed up bisa nih kita mainnya di Marauders. Kenapa di Marauders? Hadiahnya banyak di chest ini, nanti dia ngasih supply speed up. Saya belum ada ngehit sama sekali. Jarang main sebenarnya. Oke. Jadi topik kita hari ini saya mau coba bahas mengenai peta kekuatan untuk KVK Season of Conquest kita kali ini. Oke, kita skip dulu untuk masalah setiap tadi purchase-nya udah selesai. Nah, saya sekarang beralih ke sini. Nah, di Season of Conquest ini kita lihat ya, individual rank saya belum ada main sama sekali nih, masih 0. Kita lihat kingdomnya, sementara yang mimpin itu kingdom 14-12. Nah, boleh kita lihat di sini ada kingdom 14-12, kingdom 14-01, kingdom 11-22, kingdom 10-77, kingdom 14-40, 636 yang langganan ngegendong kita biasa. Terus 1269. Nah, kita kingdom Naila di 1664. Terus 1708 teman kita ini di 1253 dan 1474, 1365, 1059, 1346. Nah, prediksinya mantap sih. Cuman masalah letak mapnya itu kita belum tahu apakah sesuai yang diprediksikan ataukah ada perubahan, kira-kira begitu. Nah, untuk melihat peta kekuatan ini umumnya saat ini kita ngelihatnya pakai ini nih, dari ROK board. Nah, di sini kingdom kita sendiri yang di 1664 kita ada di peringkat 34. Oke. Lawan-lawan kita namanya juga banyak Imperium ya. Di sini top kingdomnya nih 1401 di rank 2, 1556 skip dia, 1412 di rank 5, tadi 636 di rank 10, 1365 rank 12. Tadi berapa? Nih 1945 di rank 19. Powernya beda 2 billion sama 1664. Tadi 1122 ya kalau nggak salah. Ya, 1122. 1122 di rank 23. Nah, intinya nanti kalau mau ngelihat bisa jadi buat sekedar referensi. Melihat peta kekuatan power ada di sini. Di sini juga ada nanti berdasarkan top 600 super power. Terus yang ikut Season of Conquest apa aja, kita bisa lihat di sini. Memang enggak 100% akurat, tergantung apakah datanya itu akan selalu kita update atau enggak.
Tapi ini cukup untuk menjadi acuan. Oke. Nah, ini disayangkan sih. Kenapa? Ada dua Kingdom Indonesia di sini, 1664 dan 1708. Kita saat ini apa namanya? Satu camp dengan 1708. Salut nih buat teman-teman 1708, meskipun lagi civil war, mereka masih punya semangat untuk KVK. Ya, sebenarnya game ini menarik hanya karena KVK atau karena AOO dan maupun Liga Osiris ya. Selebihnya kan kita cuma macul. Jadi kalau kita skip ya, kalau buat pendapat saya pribadi ya, akan semakin boring, khususnya buat pemain-pemain yang sudah lama main game ini. Kita menantikan adanya KVK ini cukup lama, lalu di skip nunggu satu periode lagi, kemungkinan bisa bosen ya gitu. Saya sendiri udah bilang kemarin, kalau 1664 skip saya mending pindah aja gitu. Saya mau cari keriuhan, mau kalah mau menang itu urusan belakang, bodo amat, yang penting keriuhan, keseruan lah gitu. Nah, mantap nih teman-teman 1708. Di sini juga banyak kingdom Imperium. Bisa kita lihat. Sebentar ya. Nah, inilah peta kita. 636 Imperium, 1401 Imperium, 474 Imperium, 412 juga, 365 dan 122. Berarti ada 1 2 3 4, ada 6 Kingdom Imperium. Peta koalisi masih belum bisa saya infokan karena masih sifatnya dinamis. Memang ada rumor yang mengatakan akan 3 Imperium melawan 5 Kingdom, katanya begitu. Tapi ada kemungkinan juga 4 camp melawan 4 camp. Ya, kita lihat aja lah, semua masih dinamis. Dan semua itu masih dirahasiakan sampai kita masih selama kita belum masuk ke peta LK ya. Apalagi pas 5 aja belum kebuka, masih lama, masih bisa banyak perubahan ya nanti, kira-kira begitu. Oke, sejauh ini saya cuma mau ngasih lihat gambaran itu aja, peta kekuatan, tapi secara general, tidak secara spesifik. Kalau mau cara spesifik boleh lihat lagi di ROK board. Tadinya saya itu pengen bikin akun di setiap kingdom yang join di dalam SO8 ini, Strife of 8, supaya saya bisa lihat sebenarnya untuk memetakan misalkan di Kingdom A, contoh 1401, top powernya siapa, top killnya siapa, begitu dan seterusnya, bahkan sampai ke konsil-konsilnya. Cuma karena sudah terlanjur Season of Conquest, saya mau bikin akun di sana sudah nggak bisa, jadi udah kita lihat patokan dari ROK board aja. Dan memang sebelumnya juga saya nggak ada rencana mau bikin konten, iseng aja sih ini, nggak ada niatan sama sekali. Oke, karena ini temanya mengenai Lambedet Wish, jadi saya akan lebih ke fokus mengenai pergibahan yang ada di Facebook. Oke, untuk saat ini kita lanjutkan aja ke Facebook ya. Satu hal, hari ini saya coba buka Facebook di tablet maupun di PC, tapi dia nggak bisa loading, cuma nggak bisa masuk, nggak bisa enter. Jadi saya bukanya via ini aja nih, via HP. Oke. Nah, di sini pertama saya mau bacain nih statusnya dari si Stephenson Lim. Nah, ini kita salenkan dulu. Si Boim nih biasa raja drama juga. Kalau beneran 1664 dan 17081 camp, tolong dong kepada warga 1664 bantuin bakar semua anak-anak Mahameru gengnya Sultan DKK.
Bantuin teman kalian yang bakal jadi calon 664 juga buat bersihin 1708 dari player-player munafik dan player-player busuk yang di sana udah kayak jarum dalam selimut. Dalam kurung teori endgame. Kalau kurang sekalian civil war lagi di LK biar makin hancur KD-nya sebelum cabut ke 664. Kita lihat komen-komennya apa nih. Dari saya juga ada komen sih. Nah, komen pertama saya bilang sound interesting. Ini si Budiono Salim ini Alucard nih. I know you were thinking Lord Horning. Dia bilang kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau di PL gue selalu bilang salam Horning pagi-pagi ke anak-anak gitu biar semangat. Saya sendiri gimana ya, sebenarnya nggak boleh terlalu komen lebih banyak sih. Pertama, setiap kingdom itu pasti punya masalah lah. Khususnya buat teman-teman yang di 1708 mereka sedang civil war ya, sangat disayangkan aja, tapi mental mereka itu masih punya nyali lah untuk ikut Season of Conquest Strife of 8. Beda sama yang lain yang skip nambah buff kuat 10%. Mau dimaki bodo amat. Selain itu ini karena dilihat sama kingdom internasional ya, ada baiknya dengan bahasa sehari-hari sih kita bilang jaim lah. Mau kita tetap dukung AIM ataupun tidak dukung Digi ataupun tidak dukung, itu urusan mereka secara personal, biarkan mereka selesaikan masing-masing. Sementara untuk KVK ini biarkan berjalan dengan sebagaimana mestinya dulu. Ya sejauh ini sih kita nggak ada obrolan yang lebih spesifik ke arah sana. Ya mudah-mudahan teman-teman 1708 bisa menyikapinya dulu buat Strife of 8 ini bisa bekerja sama dengan baik. Kira-kira begitu. Ya kalau ada hal-hal yang di luar dari perkiraan kita nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja gimana ke depannya. Itu kira-kira dari si Boim. Boim ini demen banget nih drama nih. Sampai dia kena post approval nih. Bukan gue yang ngeblok Im. Lu ada bahasa sensitif kali. Nah ini saya bikin kemarin. VIP 18 Reso berjibun ternyata berguna juga ya buat skip KVK. Buff kuat tambah 10%. Nah kita 664. We are small tits among the giants, but never skip. Antilah skip. Urusan kalah menang itu bodo amat. Tadi kan gue udah bilang. Nah si Herman Lim bilang lagi nih, punya VIP 18 jangan pamer dah kalau masih. Mau ditujuin ke siapa nih Om? Ngomong aja. Enggak lah, capek drama juga. Oh ini punya siapa nih? Banyak banget nih pesonya. Ya udah paling drama nah ini siapa nih? Hiu 1708 1664 beneran satu camp. Ya kita satu camp. Heran ya, sama-sama jadi beban buat kingdom Imperium ya. Ya kita lihat aja nanti di lapangan. Oke. Sementara ini untuk perihal Facebook kayaknya sampai di situ dulu. Buat saya saat ini paling persiapan untuk hit Marauders. Nanti kita lihat lagi sampai sore saya bisa hit seberapa banyak. Oke, konten saya hari ini sampai di sini dulu. Salam gibah, salam horning. Bye bye.